Halo, mau bikin konten yang kayak gini itu awalnya tuh dari si Acal. Dimana aku nulis itu udah dari 2014, mungkin ngambil datanya itu dari 2010, terus ditulis, diuploadnya aja ke Wattpad itu baru 2019. Yang dibacalah sama si Acal sekitar tahun 2022. Kenapa tulisan kakak ini gak kita jadiin materi aja? Jadiin materi terus kita bahas jadi konten di waktu itu mah buat TikTok, buat Instagram gitu ya. Karena kan gini videonya, makanya sekarang gini karena udah pindah ke YouTube. Karena nggak tahu kenapa pas diupload di Instagram itu nggak bisa full terus kepotong-potong gitu di TikTok juga jadinya kan durasinya cuma bisa 10 menit kan kalau nggak salah. Nah seiring berjalannya waktu terus videonya dibuat banyak tuh kendala dari waktu, susah nemunya, terus datanya juga dari data lama gitu kan harus diperbaiki lagi, harus ditulis ulang lagi, harus dicek lagi apakah ada penambahan, apakah ada yang salah. Setelah materinya jadi terus ditulisin di skrip ketika udah jadi skrip orang yang bawainnya juga harus paham dulu tentang apa sih, esensinya apa sih gitu kan. Akhirnya bikin pembuatan video yang kemarin itu sulit banget rasanya karena prosesnya berkali-kali bikin dari materi, dibikin skrip, dibaca, bikin videonya, bikin subtitle, prosesnya berulang-ulang begitu. Akhirnya jadi lama banget sampai setahun kemarin itu sampai yang ini, yang baru ini pembuatan videonya itu udah nggak pakai skrip. Jadi udah nggak ada skripnya nih. Bener-bener di belakang nih nggak ada apa-apa lagi, nggak ada tulisan apa-apa. Ya udah ngomong aja natural seadanya gitu. Jadi kita lanjutin ya video yang kemarin yang aku bilang di video itu kita bahas nanti di ayam. Ya episode 31 mungkin kausalitas sebab akibat kecepatan gak sih kayaknya? Ya walaupun nggak apa-apa sih. Langsung aja ya, gak usah pakai kata-kata pembuka. Masih awkward banget ngomong depan kamera sendiri begini. Oke, kita mau bahas tentang kausalitas, hukum sebab akibat. Tapi bahas ya, bukannya ngajarin kausalitas itu apa gitu. Itu silakan cari sendiri. Teman-teman sendiri ini yang nonton asing atau enggak sama istilah kausalitas itu sendiri? Karena mungkin untuk teman-teman yang backgroundnya mungkin hukum atau fisika atau filsafat gitu nggak asing ya tentang kausalitas ini atau sebab akibat. Dan itu juga beda-beda tuh pandangannya. Di hukum tuh kausalitasnya gimana, di fisika tuh kayak gimana, di filsafat itu kayak gimana gitu. Biasanya kalau dalam filsafat itu Aristoteles yang dikutip, kalau di hukum itu Mills, metodenya Mills tuh yang dibahas-bahas dalam melandasi kenapa orang itu bersalah gitu. Apa yang bisa menjadi penyebab orang itu dikatakan bersalah, yang dimintai pertanggungjawaban siapa gitu kan. Ya kalau di fisika itu misalkan kayak sesimpel gravitasi mungkin gitu ya. Intinya kausalitas itu adalah ilmu yang awalnya sebenarnya muncul istilahnya itu karena memang manusia yang bertanya kenapa untuk segala hal gitu. Kenapa kita hidup? Kenapa aku begini? Kenapa dia begitu? Kenapa dunia ini begini gitu. Nah, kebiasaan manusia yang bertanya-bertanya itu akhirnya menimbulkan sebuah teori yang disebut tentang kausalitas. Nah, kalau nggak salah, kalau teman-teman yang belajar tentang hukum, kausalitas itu terbaginya ada dua tuh. Ada monokausal, ada multikausal. Di mana monokausal adalah sesuatu yang disebabkan oleh satu hal. Multikausal sesuatu yang disebabkan oleh banyak hal gitu, yang lebih dari satu. Tapi anyway yang mau kita bahas bukan itu. Sadar gak sih teman-teman nih, at least yang nonton gitu, bahwa ternyata dalam hidup kita ini ada hukum yang berlaku, yaitu hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Di mana ketika ada suatu fenomena yang terjadi atau keberadaan tentang materi, keberadaan tentang apapun di dunia ini, pasti ada penyebabnya. Kenapa kok bisa ada gitu? Dan mau sejauh manapun kita berusaha untuk mengubah hal itu, hukum kausalitas itu akan tetap berlaku gitu. Contoh, kalau ada yang menang kan pasti ada yang kalah gitu. Yang menang itu pasti mengalahkan yang kalah, ya kan? Dari 10 peserta nih yang menang itu cuma satu. Maka kemenangan si satu orang itu akan membuat 9 lainnya itu kalah, sedih, pulang gitu. Yang senang tuh cuma satu. Gini deh, dari 10 peserta, mungkinlah yang menang cuma ada 3 nih. Juara 1, juara 2, juara 3 gitu kan. Berarti kan yang 7 ini pulang dengan kecewa nih. Walaupun udah bekerja kerasnya mah sama, mungkin lebih gitu. Tapi tetap aja karena ada yang menang, maka ada yang kalah. Kan gitu. Jadi selalu di dunia ini
akan ada makhluk yang lebih unggul dan akan ada makhluk yang tidak lebih unggul. Dan jumlahnya akan lebih banyak. Jadi dalam kehidupan itu ada sebuah bagan yang piramid, di mana sesuatu yang berharga itu pasti jumlahnya lebih sedikit daripada sesuatu yang tidak berharga. Nah, kenapa juga jadi berharga ya? Karena mungkin jumlahnya sedikit itu gitu. Yang menang pasti jumlahnya akan lebih sedikit daripada yang kalah gitu. Yang kalah akan lebih banyak gitu. Jadi kalau misalkan ada orang kaya ya pasti yang lebih banyak orang miskin gitu. Kalau ada satu orang kaya di situ ya mungkin yang miskinnya ada 100 gitu. Yang menengahnya ada 50. Selalu kayak gitu. Dan hukum kausalitas ini tuh akan selalu berlaku gitu dan nggak bisa dilawan. Kayak kemarin itu akan ada yang viral kan, ada yang bilang gimana sih cara memusnahkan orang-orang bodoh gitu. Ya udah kumpulin aja orang-orang bodoh itu jadi satu, terus dibom habis semua. Nah, apakah dengan cara seperti itu kita bisa memberantas kebodohan? Jawabannya ya nggak bisa. Kalaupun misalkan benar-benar direalisasiin gitu, misalkan dari semua populasi nih yang bodoh-bodoh dikumpulin terus dimusnahin, dibom gitu, beneran gitu dibom, kan sisanya berarti yang pinter nih, yang unggul gitu. Maka dari sisanya orang-orang yang selamat ini nih yang dianggap pinter dan unggul, akan ada lagi, muncul lagi orang-orang yang tidak unggul dan ada lagi orang-orang yang lebih unggul. Maka muncul lagi orang-orang yang lebih bodoh dari yang pintar, dari sisanya ini. Maka kebodohan itu akan tetap ada aja gitu. Mau dimusnahin kayak gimana? Untuk teman-teman yang selalu berpikir, wah dunia nggak adil gitu. Kenapa ada orang kaya, ada orang miskin? Atau misalkan teman-teman berpikir dengan niat mulia, ya udah untuk agar semuanya adil, gimana caranya semua harta di seluruh dunia ini kita bagiin sama rata ke semua orang gitu. Kalaupun benar kita bisa realisasikan hal itu, kita bagi-bagiin nih semua harta di dunia ini secara adil ke semua orang, maka tidak akan berselang lama, keadaannya akan balik lagi seperti semula. Akan ada orang lagi yang miskin, akan ada lagi orang yang lebih kaya. Karena ada orang yang lebih unggul, yang tahu bagaimana cara memanage keuangannya. Ada orang yang ugal-ugalan gitu, senang-senang aja dihabis-habisin, atau gak bisa nge-manage uang dengan baik. Dan akhirnya gak lama ya muncul lagi si kaya dan si miskin baru gitu. Udah cuman gitu doang, cuman orangnya doang yang ganti. Kalaupun teman-teman misalkan punya ide, aku mau bikin panti asuhan. Kenapa bikin panti asuhan? Untuk menolong anak-anak yang kurang beruntung. 10 anak yang teman-teman tolong, muncul lagi 100 yang baru, yang malang gitu, yang nasibnya jelek. Karena kalau ada yang nasibnya lebih baik, pasti akan lebih banyak yang nasibnya lebih buruk kan gitu. Tapi bukan berarti juga, wah kalau kayak gitu mah ya udah nggak usah nolong aja, ya udah hidup buat diri sendiri aja, ya bukan kayak gitu juga. Teori kasualitas sendiri ini itu banyak perdebatannya gitu. Yang nanti kalau ditarik lebih dalam ada yang namanya konjugasi kausalitas. Jangankan kita nih yang orang awam yang mungkin nanti teman-teman pas nonton bertanya gitu, atau mempertanyakan, memang harus mempertanyakan gitu, bener gak sih kayak gitu? Atau itu cuma hanya sekedar hipotesis? Nah, jangankan di orang-orang awam, para ahli pun berdebat, kayak Al-Ghazali, Ibn Rus, Kant, filsuf-filsuf yang hebat-hebat itu aja berdebat soal ini gitu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman sadar, sebagai makhluk hidup itu, untuk kita ini dapat hidup, kita itu harus mengambil inti kehidupan dari makhluk hidup lain. Karena kita hidup, ada yang mati. Kita makan ayam contohnya, nyembelih ayam. Kita makan sapi, kita sembelih sapinya. Kita makan tanaman, kita makan sayur, kita makan beras, tanamannya mati. Burung-burung yang datang mau mengambil berasnya kita anggap hama dan kita usir dan kita bunuh gitu. Tikus-tikus yang merusak tumbuhan-tumbuhan kita pun kita bunuhin tuh pakai racun. Jadi untuk kita hidup itu kita membunuh makhluk lain juga gitu. Mau vegetarian, mau non-vegetarian, ending-endingnya untuk kita hidup itu kita nggak mungkin nggak menyakiti makhluk lain gitu. Kalau kita mau menang ya kita harus mengalahkan orang lain. Kalau kita mau untung, akan ada orang lain yang secara nggak langsung atau secara langsung rugi gitu. Kita jualan nih, ada yang beli ke kita. Berarti orang yang beli ke kita itu nggak beli ke orang lain. Ada orang lain yang barangnya nggak laku karena kita jualan sesuatu yang sama. Mungkin teman-teman yang nonton akan langsung ngehubungin nih, wah itu kan masing-masing orang punya rezekinya masing-masing. Iya Pak, tahu itu kan dalam pandangan agama ya. Yang kita bahas tuh bukan tentang itu. Tapi ternyata kita itu hidup diatur oleh hukum kausalitas ini. Dan bukan berarti juga karena ada hukum kausalitas ini yang berlaku, terus kita ya udah ngapain nolong, kalau gitu sama aja bohong. Toh aku nolong satu juga muncul lagi 10 yang susah gitu. Nyampe-nyampein aja. Jadi ya kalah itu ya karena udah nasibnya, ya mungkin kurang berusaha. Ya aku menang karena usahaku sendiri. Ada juga orang egois yang akhirnya mikir gitu kan.
Oh ya, kalau mau menang dan sukses ya harus berani ngancurin usaha orang lain gitu. Atau mau nggak mau ya berarti harus ada yang tersakiti, harus ada yang dikorbankan. Dalam satu sisi pernyataan-pernyataan seperti itu benar karena memang hukum kausalitas itu berlaku seperti itu. Terus kalau kayak gitu kita ngapain nolongin orang, toh kita nolongin orang satu juga muncul 10 lagi yang susah gitu. Menurut si egois gitu ya. Nah, itu tuh sebuah pemikiran yang salah sebenarnya. Kenapa salah? Karena coba deh dipikir lagi. Berarti kalau seperti itu, kalau misalkan dunia itu berlaku secara teori kausalitas yang kita bahas tadi, maka ketika saat ini nih kita hidup, itu karena ada pengorbanan dari makhluk hidup lain yang kita ambil hak kehidupannya. Kayak misalkan kita makan padi, makan beras tadi, atau misalkan simpelnya kita bisa merasakan udara sejuk di ruangan ber-AC. AC itu kan ngeluarin karbon dioksida, di mana itu menyumbang juga menjadi penyebab juga pemanasan global. Akhirnya orang-orang yang nggak bisa beli AC ya kepanasan di luar sana gitu. Dan akan lebih banyak orang yang kepanasan kan daripada orang yang merasa sejuk di ruangan ber-AC. Karena keinginan egois kita yang pengen sejuk sendiri itu, ada orang lain di luar sana yang kepanasan karena kita pakai alat untuk menyejukkan ruangan kita ini secara pribadi misalkan. Yang akhirnya ajaran-ajaran dalam agama, ajaran-ajaran dalam moral, untuk membantu yang lebih lemah, untuk membantu yang lebih miskin dari kita, ya jadi make sense. Berarti itu adalah sebuah bentuk tanggung jawab kita karena kita sudah hidup. Makanya ketika kita menolong seseorang yang lebih susah dari kita, itu bukan menjadi sesuatu yang dibanggakan atau misalkan kita merasa hebat karena itu gitu. Karena memang itu tanggung jawab kita. Kita hidup nyaman ya karena ada yang gak nyaman. Kita bisa makan nasi karena ada hama-hama yang dibunuh. Ada serangga-serangga yang kita semprot pakai pestisida terus mati. Ada tanaman-tanaman yang kita manipulasi untuk kebutuhan makanan kita. Karena itu merawat tanaman, merawat alam, merawat hewan, itu ya udah jadi kewajiban kita karena kita juga mengambil manfaat dari kehidupan-kehidupan yang lain seperti hewan dan tanaman itu. Begitu juga berlaku ke orang-orang gitu. Ketika kita menolong orang yang lebih susah dari kita, ya bukan berarti kita hebat, ya karena memang sesimpel itu tanggung jawab kita ketika kita ada di posisi yang menikmati sesuatu yang lebih enak dari orang lain. Sebenarnya berarti menolong orang lain yang lebih susah atau merawat alam atau merawat lingkungan di sekitar kita itu adalah sebuah kewajiban karena memang kita bisa hidup juga karena itu. Ya walaupun orang yang ditolong ya pasti berterima kasih gitu ya. Tapi faktanya ketika kita melakukan hal itu ternyata bukan hanya karena embel-embel kita disuruh, karena moral atau karena perasaan kita kasihan atau karena kita diajarkan dalam agama seperti itu. Kalaupun misalkan nih teman-teman ateis, karena memang secara kausal ya wajib. Maka ketika misalkan teman-teman masih punya pemahaman di mana hidup itu ya udah gitu, kalau menang ya udah rayain aja. Ya seberlebihan mungkin pun nggak masalah. Kalau misalkan kita mampu ya kita habis-habisin aja uangnya juga nggak masalah kok kita hambur-hamburkan karena itu hasil kerja keras kita sendiri gitu. Toh orang susah mah nggak bakal berkurang gitu ya, itu perbuatan yang salah gitu. Yang akhirnya di zaman sekarang kan udah jadi norma ketika kita hidup menghambur-hamburkan uang, makanan yang gak kemakan itu jadi mubazir, pamer-pamer di sosial media, yang dinilai secara norma dalam masyarakat itu ya gak etis gitu. Atau penilaiannya menjadi hidup yang tidak dilakukan secara bertanggung jawab. Kalau kita misalkan kayak gitu. Mungkin dari situ kali ya, yang dulu kalau kita nonton film Spider-Man yang Uncle Ben-nya tuh bilang, in the great power come great responsibility gitu. Dan disinilah kenapa terbentuklah paradigma yang berbeda-beda dari setiap manusia. Mampu bisa, ada yang bisa akses, ada yang nggak bisa akses. Ada yang punya pendidikan dan nonton video ini dan ngerti. Ada juga orang yang tidak punya akses di pendidikan, terus nonton video ini dia bingung. Ini orang ngomong apa gitu, ada yang kayak gitu. Ini juga jadi salah satu faktor yang bikin aku tuh berpikir bahwa perlu kayaknya bikin video seperti ini, terus siapa tahu ada yang nonton, dari yang tidak mengerti akhirnya jadi mengerti soal sesuatu, terus akhirnya orang itu punya preference atau cara pandang yang baru, dan itu adalah sebuah tanggung jawab yang harus aku lakuin gitu. Gimana? Menarik? Bosan? Ya well, segitu aja, nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.